Matahari pagi menembus sela-sela dedaunan di kampung kecil Bogor Lama, menyinari jalanan tanah yang berdebu dan rumah-rumah kayu yang sederhana di antara rumah-rumah itu. Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun berlarian di halaman rumahnya, kaki telanjang menapak tanah hangat. Wajahnya berseri-seri dengan tawa riang yang terdengar hingga ke halaman tetangga. Namanya adalah Daniel Ardi, anak tunggal dari keluarga yang sederhana, namun kaya akan kasih sayang. Ayahnya adalah seorang guru sekolah dasar, sedangkan ibunya mengurus rumah sekaligus aktif dalam kegiatan sosial di desa. Dari mereka, Daniel belajar arti kehidupan yang sesungguhnya, cinta, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Sejak kecil, Daniel dikenal sebagai anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Ia selalu bertanya tentang hal-hal di sekelilingnya, dari tanaman yang tumbuh di kebun belakang rumah, hingga cerita-cerita tentang kehidupan manusia dan makhluk lain. Ayahnya, meski kadang lelah mengajar di sekolah, selalu menyediakan waktu untuk menjawab pertanyaan Daniel. Tidak hanya dengan jawaban sederhana, tetapi dengan penjelasan yang membuat imajinasi anak itu berkembang. "Daniel," kata ayahnya suatu pagi, "jangan pernah takut bertanya, karena setiap pertanyaan adalah pintu menuju pemahaman." Kata-kata itu tertanam dalam hati Daniel, membentuk dasar dari rasa ingin tahunya yang tak terbatas. Ibunya, seorang wanita lembut dengan senyum menenangkan, menekankan nilai-nilai empati dan moral. Setiap kali Daniel melihat tetangganya dalam kesulitan, ibunya selalu berkata, "Lihatlah hati mereka, Daniel. Setiap orang punya cerita dan perasaan yang harus kita hormati." Dari ajaran itulah, Daniel belajar menghargai perbedaan sejak usia dini. Ia tidak pernah memandang rendah teman temonia yang berbeda status sosial, latar belakang, atau keyakinan. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa kebaikan hati adalah ukuran yang paling penting dalam menilai manusia. Kehidupan sehari-hari Daniel diisi dengan kegiatan yang sederhana namun syarat makna. Pagi-pagi, ia membantu ayahnya memberi makan ayam dan kambing di halaman rumah. Setelah itu, ia berlari ke sekolah dasar kecil di kampungnya, tempat ia dikenal sebagai anak yang cerdas, pandai menulis, dan selalu siap membantu teman temonia yang kesulitan belajar. Guru-guru menyukai keaktifan Daniel, sedangkan teman temonia sering mengandalkannya sebagai penengah. Jika ada pertengkaran kecil, Daniel tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga bijaksana melebihi usianya. Selain belajar di sekolah, Daniel aktif mengikuti kegiatan gereja lokal. Setiap minggu, ia bangun pagi-pagi, mengenakan pakaian rapi, dan berjalan kaki bersama ibunya menuju gereja kampung. Suara organ yang mengalun lembut, harum lilin, dan aroma kayu gereja selalu menghadirkan rasa damai bagi Daniel. Ia menikmati proses belajar doa, bernyanyi dalam paduan suara anak-anak, dan mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh pendeta desa. Kegiatan ini menumbuhkan kecintaan Daniel terhadap spiritualitas, sekaligus memperkuat rasa empatinya terhadap orang lain. Ia mulai memahami bahwa iman bukan hanya soal ritual, tetapi juga soal tindakan nyata yang menebar kebaikan di sekitar. Meskipun begitu, Daniel tetap anak yang penuh rasa ingin tahu tentang dunia luar. Ia sering mengintip buku-buku yang disimpan di perpustakaan kecil gereja. Buku-buku itu berisi kisah-kisah tentang tokoh-tokoh suci, cerita dari kitab suci, dan sejarah dunia. Ia membaca dengan tekun, kadang duduk berjam-jam di bawah pohon mangga di halaman gereja, menyalin catatan di buku pribadinya. Setiap halaman baru membuatnya merasa seolah membuka jendela ke dunia yang lebih luas, dunia yang mungkin tidak akan ia temui hanya dengan tinggal di kampung kecilnya. Selain rasa ingin tahu yang tinggi, Daniel juga dikenal karena kelembutan hatinya. Suatu ketika, seekor anak kucing tersesat
dan terjebak di pohon tinggi di dekat rumah. Sementara tetangga hanya menonton, Daniel dengan tenang memanjat pohon itu, menggendong anak kucing pulang dan menyerahkannya kepada ibunya. Tindakan sederhana itu menimbulkan decak kagum dari orang-orang di sekitarnya. Daniel belajar bahwa kepedulian terhadap makhluk hidup lain adalah bagian dari tanggung jawab moral. Sebuah pelajaran yang akan selalu ia bawa hingga dewasa. Dalam kesehariannya, Daniel juga sering merenung di sore hari, duduk di tepi sungai kecil yang membelah kampungnya. Ia memandang air yang mengalir sambil bertanya tentang hidup, manusia, dan Tuhan. Ia mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam pada hal-hal spiritual. Pertanyaan-pertanyaan tentang tujuan hidup, kebenaran, dan keadilan mulai menghantui pikirannya. Meski belum semuanya ia pahami, ibunya melihatnya duduk termenung di tepi sungai dan hanya tersenyum, memahami bahwa anaknya tengah menapaki langkah pertama dalam perjalanan panjang mencari makna hidup. Walau masih kecil, Daniel sudah menunjukkan kecenderungan untuk menjadi sosok yang peduli, cerdas, dan memiliki integritas tinggi. Lingkungan kampung yang sederhana namun penuh kasih sayang, perhatian orang tua yang mendidik dengan kelembutan, dan kesempatan untuk belajar dari kegiatan sekolah dan gereja membuatnya tumbuh menjadi anak yang matang melebihi usianya. Bab ini menekankan fondasi karakter Daniel, rasa ingin tahu, empati, kepedulian, dan dasar spiritual yang kuat. Semua hal ini akan menjadi landasan bagi perjalanan batin yang lebih kompleks dan dramatis di masa depan. Sore itu, ketika Daniel kembali ke rumah dengan tangan penuh bunga liar yang dipetik di tepi sungai, ia tidak menyadari bahwa hidupnya akan menghadapi momen yang tak pernah ia bayangkan. Momen yang akan menguji iman, akal, dan keteguhan hatinya. Tapi satu hal jelas, fondasi yang tertanam sejak kecil akan menjadi pegangan utama dalam menghadapi setiap badai kehidupan. Dengan tawa yang masih mengembang dan mata yang bersinar penasaran, Daniel melangkah menuju masa depan, tanpa mengetahui bahwa perjalanan spiritualnya baru saja mulai. Sore itu, ketika Daniel menutup pintu rumahnya setelah bermain di tepi sungai, ia masih membawa bunga liar yang dipetiknya. Tawa kecilnya perlahan memudar, digantikan rasa penasaran yang mulai tumbuh di hatinya. Perasaan ingin tahu yang sejak kecil telah mengantarnya memahami dunia, kini beralih pada pertanyaan yang lebih kompleks tentang kehidupan, iman, dan tanggung jawab yang akan ia emban. Masa kanak-kanak yang hangat dan penuh kasih sayang telah menyiapkan Daniel untuk menghadapi dunia yang lebih luas. Dan kini, saat ia memasuki masa remaja, tantangan baru mulai menanti panggilan untuk menjadi seorang pemimpin rohani. Di sekolah menengah pertama kampungnya, Daniel mulai terlihat berbeda dibanding teman-teman sebayanya. Ia tidak hanya menekuni pelajaran, tetapi juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler gereja setiap minggu. Ia bersiap lebih awal untuk mengikuti pelayanan ibadah, membantu pendeta muda menyiapkan materi khotbah, dan bahkan mulai mencoba menyampaikan khotbah singkat di hadapan jemaat yang lebih kecil. Awalnya hanya berupa bacaan Alkitab yang telah dipelajari sebelumnya, tetapi lama-kelamaan ia mulai menambahkan penafsiran dan refleksi pribadi. Jemaat memandangnya dengan kagum. Mereka melihat anak muda yang bijak, tenang, dan mampu menyampaikan pesan moral dengan cara yang menyentuh hati. Ayah Daniel selalu menjadi mentor yang sabar. "Daniel," kata ayahnya suatu sore, ketika mereka duduk di teras rumah sambil menatap langit jingga. Menjadi pemimpin rohani bukan hanya soal berbicara di mimbar. Itu tentang memahami orang, merasakan penderitaan mereka, dan menunjukkan jalan dengan kasih. Bukan hanya kata-kata. Pesan itu melekat dalam hati Daniel, membentuk konsep awalnya tentang kepemimpinan spiritual yang penuh empati. Namun,
Seiring pertumbuhan intelektualnya, rasa ingin tahunya tidak berhenti pada ajaran gereja saja. Ia mulai membaca buku-buku sejarah agama, teks-teks filosofis, dan kisah tentang keyakinan lain. Di awal masa remaja, Daniel mulai mendengar cerita tentang Islam, baik dari teman-teman yang beragama lain maupun dari buku-buku sejarah yang dibacanya di perpustakaan gereja. Cerita-cerita itu menimbulkan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa kagum dengan disiplin dan tata ibadah yang diterapkan dalam Islam. Di sisi lain, Daniel mulai mempertanyakan beberapa konsep yang terdengar berbeda dari ajaran Kristen yang ia pahami. Dengan rasa ingin tahu yang besar, ia menuliskan katetan-katetan di buku pribadinya, mencatat setiap pertanyaan, setiap perbedaan yang ia temukan, dan setiap hal yang menurutnya membingungkan. Suatu malam, Daniel duduk di bawah pohon mangga di halaman rumahnya, menyalakan lampu belajar, dan membuka buku sejarah peradaban Timur Tengah. Ia membaca tentang Nabi Muhammad, Al-Quran, dan kehidupan masyarakat Muslim pada masa lampau. Setiap bab membawa pertanyaan baru di benaknya. Bagaimana sebuah kitab dapat memandu jutaan orang dengan cara yang begitu berbeda? Dan apakah ajaran-ajaran itu benar-benar sesuai dengan logika manusia? Dalam diam, Daniel mulai menyusun argumen di kepalanya, mempersiapkan apa yang ia anggap sebagai penjelasan kritis terhadap agama lain. Ia merasa ini adalah langkah intelektual yang wajar, cara seorang pemimpin rohani muda memahami dunia yang luas. Meski demikian, sikap kritis Daniel tidak bersifat agresif. Ia tetap menghormati orang lain, menahan diri dari menghakimi secara terbuka. Baginya, skeptisisme adalah bagian dari pencarian kebenaran. Ia menulis di jurnal pribadinya, "Aku ingin tahu, bukan untuk membenci, tapi untuk memahami. Aku ingin memastikan keyakinanku tidak rapuh." Kalimat itu mencerminkan sifatnya yang mulai terbentuk. Cerdas, kritis, tetapi tetap berlandaskan empati dan kesopanan. Aktivitasnya di gereja juga semakin intens. Daniel membantu pendeta dalam menyiapkan materi pendidikan anak-anak, memimpin doa kecil, dan menjadi mediator ketika ada perselisihan antar jemaat muda. Semua itu memberinya rasa tanggung jawab yang besar, sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi. Ia mulai menyadari bahwa kepemimpinan rohani bukan hanya soal pengajaran, tetapi juga soal kepercayaan yang diberikan orang lain, dan bagaimana ia mampu menyeimbangkan rasa ingin tahu dengan tanggung jawab moral. Di sisi lain, Daniel juga mulai memperluas literaturnya. Ia membaca buku tafsir sejarah, kisah perjalanan spiritual, dan komentar tentang agama-agama besar dunia. Ia belajar cara para cendekiawan Muslim menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis, tetapi ia juga mencatat setiap hal yang menurutnya membingungkan. Semakin banyak yang ia pelajari, semakin besar rasa penasaran dan skeptisisme yang ia miliki. Ia merasa perlu memahami logika, konteks, sejarah, dan argumen yang mendasari keyakinan orang lain, bukan hanya mengandalkan dogma yang diterima secara turun-temurun. Namun, di balik rasa skeptis itu, ada ketertarikan yang tak bisa diabaikan. Daniel sering merasa kagum melihat kedisiplinan ibadah umat Muslim, keuletan mereka mempelajari kitab suci, dan ketulusan mereka dalam bertindak. Ia mulai bertanya-tanya, apakah mungkin ada jalan kebenaran lain yang belum ia pahami? Pertanyaan-pertanyaan ini membuatnya gelisah sekaligus penasaran, karena menantang keyakinan yang selama ini ia pegang. Sementara itu, keluarga Daniel tetap menjadi fondasi yang stabil. Ibunya selalu mengingatkan agar anaknya tidak cepat menilai atau menyimpulkan tanpa memahami konteksnya. Daniel, dunia itu luas dan setiap orang punya cerita. Jangan biarkan prasangka membutakan hati dan pikiranmu, kata ibunya suatu malam saat mereka duduk di teras, menatap bintang-bintang
Nasihat itu terus menggaung di kepala Daniel, mengingatkannya bahwa skeptisisme harus tetap seimbang dengan penghormatan terhadap orang lain. Daniel ingin menjadi pemimpin rohani yang bijak, tetapi di sisi lain, ia merasa tertantang oleh pertanyaan-pertanyaan tentang keyakinan lain. Ia mulai menyadari bahwa kepintaran dan kemampuan retorikanya mungkin tidak cukup jika ia tidak memahami dasar spiritual dan logika di balik keyakinan lain. Keraguan ini menjadi benih konflik internal yang akan berkembang dalam perjalanan spiritualnya. Seiring berjalannya waktu, Daniel semakin matang dalam mengekspresikan skeptisisme intelektualnya. Tanpa kehilangan empati dan rasa hormat, ia membentuk keseimbangan yang halus antara rasa ingin tahu yang kritis dan fondasi moral yang kuat. Bab ini menutup dengan Daniel duduk di bawah pohon mangga, jurnal di pangkuannya, pena di tangan, menatap langit senja dan merenung. Aku ingin memahami kebenaran, apapun bentuknya. Aku tidak ingin takut menghadapi pertanyaan yang lebih besar dari diriku sendiri. Dalam pikiran Daniel, sebuah perjalanan panjang telah dimulai, perjalanan yang akan membawanya melalui tantangan intelektual, pergolakan batin, dan akhirnya mengantarnya pada momen-momen yang akan mengubah hidupnya selamanya. Masa remajanya menjadi fase penting, menyiapkan fondasi intelektual dan spiritual untuk babak konflik dan transformasi yang akan datang. Daniel menutup jurnalnya dengan lembut, menarik napas panjang, dan menatap langit senja yang mulai memerah di ufuk barat. Semua pertanyaan yang ia tulis hari itu masih berputar di kepala. Namun rasa penasaran yang terus menuntunnya kini dibarengi dengan tekad yang lebih kuat. Waktu berlalu begitu cepat, dan masa remajanya berubah menjadi awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Daniel Ardi, yang dulunya hanyalah anak kecil penasaran di kampung kecil Bogor lama, kini mulai menapaki puncak kepemimpinan spiritual di komunitasnya sendiri. Memasuki usia awal 20-an, Daniel resmi diangkat menjadi pastor muda di gereja besar di kota Bogor lama. Gereja itu bukan lagi sekadar bangunan sederhana dari kayu dan batu bata, melainkan tempat ibadah yang ramai, penuh cahaya, dengan jendela kaca patri yang memantulkan sinar matahari pagi ke seluruh aula. Daniel kini berdiri di depan jemaat yang lebih besar. Wajah-wajah penuh pengharapan menatapnya dengan hormat dan percaya. Suara-suara doa bergema di sekelilingnya, dan setiap kata yang ia sampaikan di mimbar bukan hanya dibaca, tetapi dirasakan oleh hati setiap orang yang hadir. Hari-hari Daniel kini dipenuhi jadwal yang padat. Pagi hari ia memimpin doa bersama anak-anak dan remaja. Siang hari ia mengunjungi rumah jemaat yang membutuhkan bantuan. Dan sore hari ia mempersiapkan khotbah untuk ibadah minggu berikutnya. Semua kegiatan ini memberinya rasa puas dan kebanggaan, namun juga menimbulkan beban yang tak terlihat. Ia tahu, sebagai pemimpin rohani muda, setiap kata dan tindakan yang ia lakukan akan diamati, dinilai, dan ditiru oleh orang lain. Tekanan untuk selalu tampil kuat menjadi beban yang harus ia tanggung. Bahkan ketika hatinya sendiri terkadang dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab. Di gereja, Daniel dikenal karena kemampuan berbicaranya yang menenangkan sekaligus memotivasi. Ia mampu membuat jemaat merasa diperhatikan, dihargai, dan diingatkan akan nilai-nilai kasih, kebaikan, dan kesabaran. Ia menekankan bahwa iman bukan hanya soal ritual, tetapi soal tindakan nyata, membantu yang lemah, menolong yang tertindas, dan menjaga integritas di setiap langkah hidup. Banyak orang menaruh harapan padanya, dan pandangan mereka membuat Daniel merasa bangga sekaligus bertanggung jawab. Ia tidak lagi sekadar anak yang belajar tentang iman, tetapi seorang pemimpin yang menjadi teladan. Namun, di balik citra sempurna itu, Daniel mulai merasakan pergolakan batin yang halus namun nyata. Meskipun ia mampu memimpin jemaat, menjawab pertanyaan mereka, dan menyampaikan pesan moral dengan percaya diri, pertanyaan-pertanyaan
tentang agama lain, terutama Islam, masih terus menghantuinya. Setiap kali ia mendengar cerita tentang umat Muslim, kedisiplinan ibadah mereka, dan filosofi di balik kitab suci mereka, ia merasa ada sesuatu yang belum ia pahami. Rasa penasaran yang dulunya murni, kini bercampur dengan rasa gelisah dan skeptisisme. Ia mulai merasa bahwa kepintarannya, kemampuan berbicaranya, dan pengetahuannya tentang Alkitab mungkin belum cukup untuk menjawab semua pertanyaan moral dan spiritual yang muncul dari dunia luar. Di tengah kesibukannya, Daniel sering menyendiri di ruang pribadinya, duduk di kursi kayu yang telah usang, dengan buku-buku di sekelilingnya. Ia membaca tafsir sejarah, literatur filsafat agama, dan kisah perjalanan rohani tokoh-tokoh besar dunia. Setiap halaman yang ia buka menambah wawasan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan baru. Ia mulai menyadari bahwa dunia itu lebih luas daripada kampungnya, dan kebenaran mungkin tidak sesederhana yang ia bayangkan. Pergulatan batin ini menjadi teman yang tak terlihat, selalu hadir di tengah kesuksesannya sebagai pemimpin gereja. Tekanan lain yang Daniel rasakan datang dari harapan publik dan jemaat. Banyak orang menaruh kepercayaan besar padanya, berharap ia menjadi teladan moral yang sempurna. Sebagai seorang pastor muda, ia harus menampilkan keteguhan, keyakinan, dan integritas setiap saat. Setiap kata yang ia ucapkan bisa memengaruhi hati jemaat, membentuk pandangan mereka tentang iman, dan bahkan memengaruhi keputusan hidup mereka. Tanggung jawab itu menimbulkan kecemasan yang tak terlihat, karena Daniel tahu bahwa ia bukan manusia sempurna. Ia juga memiliki keraguan, kekhawatiran, dan rasa ingin tahu yang tak selalu bisa ia ungkapkan di hadapan orang lain. Di sisi lain, kehidupan sosialnya berkembang dengan baik. Daniel sering diundang dalam seminar-seminar rohani, menjadi pembicara di berbagai kota, dan bertemu dengan tokoh-tokoh agama dari latar belakang berbeda. Ia belajar memahami bagaimana orang lain berpikir, meresapi masalah mereka, dan menemukan cara menyampaikan pesan moral yang relevan. Pertemuan ini semakin memperluas wawasannya, sekaligus membuatnya sadar bahwa dunia ini penuh kompleksitas. Tidak ada jawaban tunggal yang dapat menjawab semua pertanyaan hidup, dan setiap orang membawa perspektif yang unik. Meski begitu, kepercayaan diri Daniel tetap tinggi. Ia mampu menghadapi pertanyaan sulit dari jemaat, menenangkan hati yang gundah, dan memberikan panduan rohani yang jelas. Kemampuannya ini membuatnya dihormati tidak hanya sebagai pastor muda, tetapi juga sebagai penasihat spiritual yang bijaksana. Banyak orang datang padanya untuk meminta nasihat, bercerita tentang masalah hidup, dan mencari bimbingan dalam menghadapi kesulitan. Daniel merasa bangga dapat membantu. Namun setiap interaksi juga menuntut ketulusan, kesabaran, dan kebijaksanaan yang terus ia asah. Namun, di tengah semua kesibukan dan prestasi itu, pergolakan batin yang terkait dengan skeptisisme terhadap agama lain tidak pernah benar-benar hilang. Kadang, saat malam tiba dan jemaat telah pulang, Daniel duduk sendiri di ruang kerja, menatap buku-buku yang ia baca sebelumnya, dan merenungkan pertanyaan yang belum terjawab. Ia mulai menyadari bahwa kepemimpinan spiritual yang sejati tidak hanya soal pengetahuan dan retorika, tetapi juga soal keberanian untuk menghadapi kebenaran, bahkan jika itu menantang keyakinan yang telah lama ia pegang. Memandang jemaat yang masih tertawa dan berbicara satu sama lain, dan menarik napas dalam-dalam, ia merasakan beratnya tanggung jawab yang ia pikul, sekaligus tekad untuk terus belajar dan memahami dunia di luar batas kampungnya. Di dalam hati, ia sadar bahwa perjalanan rohaninya baru saja memasuki babak yang lebih kompleks. Ia siap menghadapi tantangan intelektual dan moral, meski belum mengetahui bahwa tantangan terbesar, momen dramatis yang akan mengubah hidupnya, masih menunggu di depan. Malam itu, gereja Bogor Lama dipenuhi cahaya hangat
dari lampu-lampu gantung yang memantul lembut di dinding kaca patri. Jemaat memenuhi setiap bangku kayu. Anak-anak di barisan depan menatap penuh antusias. Orang dewasa duduk tegak sambil menunggu khotbah Daniel. Setelah bertahan-tahan menapaki jalan kepemimpinan rohani, Daniel berdiri di mimbar dengan percaya diri, mengenakan jubah hitam rapi dan senyum tenang yang selalu membuat jemaat merasa aman. Ia menatap wajah-wajah yang mengenalinya, menatap orang-orang yang mempercayainya untuk memberikan bimbingan rohani, dan merasakan berat sekaligus hangatnya tanggung jawab itu menempel di pundaknya. Ia membuka Alkitab dan mulai membaca ayat pembuka. Suaranya lembut namun tegas, menembus keheningan gereja yang hening. Kata-kata yang ia pilih terasa mengalir alami, mengajak jemaat merenung, tersenyum, dan terkadang tersentak oleh kekuatan pesan yang ia sampaikan. Semua tampak normal. Daniel merasakan energi positif dari jemaat dan hatinya bangga karena dapat berbagi kasih dan hikmah yang selama ini ia pelajari. Ia merasa berada di puncak karier spiritualnya, memimpin dengan keyakinan yang seolah tak tergoyahkan. Namun, di tengah-tengah khotbahnya, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Kepala Daniel terasa ringan, pandangan matanya kabur, dan telapak tangannya berkeringat dingin meski suhu gereja sejuk. Suara jemaat terdengar seperti bergema dari kejauhan, seolah dinding-dinding gereja memisahkan dirinya dari dunia nyata. Daniel menggenggam mimbar lebih erat, mencoba menegakkan tubuhnya, berusaha menguasai diri. Mungkin hanya lelah, pikirnya. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha fokus pada kata-kata yang akan disampaikannya. Tetapi tubuhnya tidak menuruti kehendaknya. Kaki yang biasanya tegap, kini terasa berat, seakan tertarik ke lantai oleh sesuatu yang tak terlihat. Tangan yang menggenggam Alkitab mulai gemetar, dan suara Daniel perlahan melemah, terdengar bergetar di setiap suku kata. Jemaat mulai memperhatikan perubahan itu. Seorang ibu di barisan depan menyeka wajah anaknya yang menatap khawatir. Sementara beberapa pria muda berbisik satu sama lain dengan ekspresi kebingungan. Daniel mencoba melawan rasa lemah yang menyelimuti tubuhnya. Ia menegakkan punggung, menegaskan kata-katanya, tetapi semakin lama semakin sulit. Pandangannya berkabut, dan suara di dalam kepalanya terdengar jauh, seolah tidak berasal dari tubuhnya sendiri. Ia merasakan vertigo ringan, seakan dunia berputar di sekelilingnya. Ia menelan ludah, berusaha menenangkan diri, namun setiap napas terasa menipis, dan otot-ototnya seakan tidak mau bekerja. Kemudian, dalam sekejap yang terasa panjang seperti malam tanpa akhir, tubuh Daniel kehilangan kendali. Kakinya goyah, jubahnya jatuh ke sisi mimbar, dan tubuhnya perlahan ambruk ke lantai. Jemaat terkejut. Suara gasping memenuhi gereja. Seorang pria di dekat depan berteriak, "Tolong, panggil dokter." Anak-anak menangis. Beberapa ibu menutup mata mereka. Sementara orang tua yang lebih tua tampak gemetar oleh ketakutan. Kekacauan itu meledak seketika, dan di tengahnya Daniel terbaring tanpa daya, mendengar suara-suara yang kini campur aduk teriakan, tangisan, bisik panik, dan suara langkah-langkah orang yang berlari ke arahnya. Dalam kepanikan itu, Daniel merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Tidak ada panggilan moral yang harus ia jawab. Tidak ada jemaat yang harus dibimbing. Hanya tubuhnya yang lemah dan pikirannya yang bingung. Ia menyadari betapa rapuhnya manusia ketika tubuh dan pikiran tidak lagi sejalan. Ia mencoba meraih tangan seseorang untuk meminta bantuan. Tetapi legend-legend itu terasa jauh, seolah digerakkan oleh hukum yang tidak kasat mata. Rasa ringan yang awalnya samar kini berubah menjadi ketidakberdayaan total. Beberapa jemaat berlari membawa kursi untuk menopang Daniel. Sementara seorang pria paruh baya yang dikenal sebagai tenaga medis lokal menekankan perlunya pertolongan pertama. Daniel mendengar suara-suara itu dari kejauhan. Namun,
ia tidak mampu merespons dengan normal. Kepanikan di sekelilingnya membuat ia sadar bahwa selama ini ia selalu mengendalikan orang lain dengan kata-kata dan pengetahuan rohaninya. Namun kini, ia hanyalah manusia yang rapuh, terikat oleh batasan fisik dan psikologisnya sendiri. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, Daniel mulai sadar kembali. Mata jemaat menatapnya dengan kekhawatiran. Bercampur kagum mereka melihat seorang pemimpin rohani yang terjatuh, namun masih bernyawa. Dan mereka merasakan kerentanan yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Tubuh Daniel gemetar saat ia bangkit dengan bantuan beberapa jemaat. Ia menarik napas panjang, merasakan detak jantungnya yang cepat, dan mendengar suara tangis lembut seorang anak di barisan depan. Dalam hati, Daniel merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa takut, kesadaran akan ketidakberdayaan, dan rasa ingin tahu yang baru muncul tentang makna hidup yang lebih dalam dari sekadar kepemimpinan dan khotbah. Setelah kejadian itu, malam itu berakhir dengan gereja yang sunyi. Daniel duduk di ruang belakang. Tubuhnya masih lemah, dan tangannya memegang Alkitab yang jatuh tadi. Ia merenung, merasakan getaran yang tidak hanya fisik, tetapi juga spiritual. Pengalaman pingsan itu bukan sekadar masalah kesehatan, tetapi sebuah peringatan bahwa dirinya belum sepenuhnya memahami hakikat kehidupan, iman, dan kerentanan manusia. Ia mulai menyadari bahwa selama ini pencarian pengetahuan dan kepemimpinannya masih bersifat superficial, belum menyentuh inti hati yang sebenarnya. Dalam keheningan malam itu, Daniel menulis di jurnalnya, untuk pertama kali setelah kejadian, aku telah berdiri di atas panggung dengan semua keyakinan dan pengetahuan yang kumiliki. Namun tubuh dan hatiku kini menunjukkan batasnya. Aku tidak tahu apa yang menanti, tapi aku tahu ada sesuatu yang lebih besar yang harus kucari. Sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Kata-kata itu terasa seperti benih yang menunggu untuk tumbuh, memulai perjalanan spiritual yang lebih mendalam dan kompleks daripada yang pernah ia bayangkan. Daniel menatap jendela gereja, melihat langit malam penuh bintang, dan merasakan ketenangan yang aneh di tengah kekacauan yang baru saja ia alami. Momen pingsan di mimbar itu bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru yang akan menguji iman, intelek, dan ketahanan hatinya. Sebuah perjalanan yang akan membawa Daniel menapaki jalan yang selama ini ia hanya bayangkan dalam pertanian. Malam itu, setelah jemaat pulang dan lampu-lampu gereja padam, Daniel duduk sendiri di ruang belakang dengan tubuh yang masih lelah dan pikiran yang bergolak. Keheningan menekannya, tetapi kali ini bukan keheningan yang menenangkan. Keheningan itu penuh pertanyaan, kebingungan, dan rasa takut yang baru ia sadari. Tubuhnya telah pulih secara fisik setelah pingsan di mimbar, tetapi hatinya terasa rapuh, seperti kaca yang retak tipis di dalam. Semua keyakinan yang selama ini ia pegang mulai terasa rapuh ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa manusia tidak mampu sepenuhnya mengendalikan hidupnya. Ia menarik napas panjang dan menatap Alkitab yang tergeletak di meja. Ayat-ayat yang biasanya memberinya ketenangan kini tampak seperti huruf-huruf yang asing. Kata-kata itu masih benar, tetapi makna yang selama ini ia yakini kini diragukan oleh hatinya sendiri. Daniel merasakan rasa hampa yang belum pernah ia alami, seolah doa-doanya selama ini hanya mengisi udara, tetapi tidak menggetarkan jiwa. Ia menutup mata, mencoba mengingat semua khotbah dan nasihat yang pernah ia sampaikan, dan bertanya dalam diam, apakah aku benar-benar memahami kebenaran? Apakah keyakinanku cukup untuk menghadapi dunia yang luas ini? Pertanyaan-pertanyaan itu membawanya pada introspeksi yang lebih dalam. Daniel mulai merenungkan semua prasangka yang selama ini ia pegang, terutama terhadap Islam. Ia teringat masa remajanya, ketika rasa ingin tahu dan skeptisisme mulai muncul. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah menilai agama lain dengan kacamata terbatas. Seringkali melihatnya melalui asumsi
dan cerita-cerita yang belum diverifikasi. Kini, setelah mengalami momen pingsan yang menggetarkan jiwa, Daniel menyadari bahwa prasangka itu tidak cukup untuk memahami realitas spiritual yang lebih luas. Hari-hari berikutnya menjadi masa introspeksi yang berat. Daniel menghabiskan waktu berjam-jam membaca literatur Islam, mulai dari sejarah Nabi Muhammad, tafsir Al-Quran, hingga karya cendekiawan kontemporer. Ia membaca dengan rasa ingin tahu. Yang berbeda bukan sekadar untuk menemukan kontradiksi atau kelemahan, tetapi untuk benar-benar memahami makna di balik ajaran yang selama ini dianggap asing. Setiap ayat yang ia temui, setiap penjelasan yang ia baca, menimbulkan rasa kagum yang aneh dan sekaligus menimbulkan kebingungan. Bagaimana mungkin sebuah ajaran yang tampak berbeda dari keyakinannya sendiri mampu menyentuh hati dan pikiran dengan cara yang begitu logis dan mendalam. Selain membaca, Daniel juga mulai berdiskusi dengan orang-orang dari latar belakang berbeda. Ia mengunjungi twinman muslim yang tinggal di sekitar kota, mendengarkan pengalaman mereka tentang ibadah, nilai moral, dan perjalanan hidup mereka. Ia mendengar cerita tentang ketulusan, kesabaran, dan integritas yang mereka junjung tinggi. Dan ia mulai bertanya-tanya, apakah mungkin ada kebenaran yang selama ini ia abaikan? Setiap diskusi membuka wawasan baru, namun juga menimbulkan kegelisahan. Daniel merasa seperti berada di persimpangan jalan, di mana segala sesuatu yang ia yakini diuji oleh pengalaman dan fakta baru yang tak bisa diabaikan. Di tengah pergolakan batinnya, Daniel sering merasakan rasa takut yang mencekam. Ia takut kehilangan identitas yang selama ini ia bangun sebagai pemimpin rohani yang dihormati, sebagai anak yang patuh kepada orang tua, dan sebagai figur yang menjadi panutan bagi jemaat. Ia takut menghadapi kemungkinan bahwa kebenaran yang ia cari mungkin berbeda dari apa yang selama ini ia yakini. Ketakutan ini membuatnya sering menundukkan kepala di malam hari, berdoa dengan suara gemetar, dan bertanya-tanya apakah ia cukup kuat untuk menghadapi jawaban yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, di tengah semua ketakutan itu, ada rasa penasaran yang tak terbendung. Daniel mulai menyadari bahwa pencarian kebenaran tidak boleh dibatasi oleh prasangka atau keinginan untuk mempertahankan citra diri. Ia harus berani menghadapi semua pertanyaan, semua keraguan, dan semua kemungkinan yang datang. Ia menulis di jurnal pribadinya, "Jika aku ingin menjadi pemimpin rohani yang sejati, aku harus berani menatap kebenaran, apapun bentuknya. Meskipun itu menantang keyakinanku sendiri." Kata-kata itu menjadi mantra yang menenangkan, sekaligus meneguhkan tekadnya. Selama minggu-minggu berikutnya, Daniel mulai merasakan perubahan halus dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya melihat dunia melalui perspektif hitam putih, benar salah. Ia belajar menghargai keragaman pemikiran, memahami logika di balik keyakinan lain, dan menerima kenyataan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam memahami kebenaran secara penuh. Daniel menyadari bahwa pertanyaan yang ia ajukan bukanlah ancaman bagi imannya, tetapi kesempatan untuk memperdalam spiritualitas dan pemahaman diri. Kehidupan sehari-harinya pun mulai berubah. Dalam pelayanan gereja, ia lebih tenang dan bijaksana. Meskipun jemaat tidak mengetahui pergolakan batin yang ia alami, ia mampu mendengarkan dengan lebih baik, memberikan nasihat yang lebih tulus, dan menghadapi setiap masalah dengan kesabaran yang lebih besar. Daniel merasa bahwa pengalaman pingsan dan refleksi yang diikuti telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih matang, lebih empatik, dan lebih sadar akan keterbatasan manusiawi. Daniel duduk di tepi sungai kecil dekat kampungnya, tempat ia sering merenung sejak kecil. Air mengalir tenang di depannya, membawa bayangan pepohonan dan langit senja. Daniel menulis di jurnalnya,
Aku mulai mengerti bahwa pencarian kebenaran bukan tentang menang atau kalah, bukan tentang membuktikan yang salah atau benar, tetapi tentang menemukan ketenangan hati, keberanian menghadapi kenyataan, dan keberanian menerima apapun yang akan ditemukan. Mata Daniel menatap air yang mengalir, dan ia tersenyum tipis, menyadari bahwa perjalanan spiritualnya baru saja memasuki babak yang lebih mendalam. Sore itu, setelah duduk berjam-jam di tepi sungai kecil yang menenangkan, Daniel menutup jurnalnya dan menarik napas panjang. Setiap kata yang ia tulis selama minggu-minggu terakhir seolah menempel pada pikirannya, menuntunnya pada kesadaran yang lebih dalam. Pencarian kebenaran tidak bisa lagi dibatasi oleh prasangka atau kebiasaan lama. Ia merasakan dorongan untuk memahami lebih jauh apa yang selama ini dianggap asing baginya. Dorongan itu bukan sekadar rasa ingin tahu intelektual, melainkan panggilan batin yang lembut namun tak terbantahkan, mengarahkan Daniel menuju sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dengan tekad baru, Daniel memutuskan untuk mengunjungi komunitas muslim di pusat kota Bogor Lama, tempat beberapa teman lama pernah menemaninya berdiskusi tentang ajaran Islam. Ia ingin belajar langsung dari sumbernya, mendengar penjelasan cendekiawan muslim, membaca Al-Quran dengan pemahaman yang benar, dan memahami nilai-nilai spiritual yang selama ini tampak berbeda dari dunia Kristen yang ia kenal. Setiap langkah yang ia ambil kini disertai rasa hati yang tenang, tidak lagi dipenuhi ketakutan atau skeptisisme berlebihan, melainkan campuran penasaran dan kerendahan hati. Pertama kali membuka Al-Quran, Daniel merasakan sesuatu yang asing sekaligus menenangkan. Huruf-huruf Arab yang sebelumnya hanya terlihat seperti simbol misterius, kini mulai terlebih ketika ia membaca terjemahan dan tafsir yang disertakan. Setiap ayat yang ia temui tidak hanya logis dalam konteks bahasa, tetapi juga menimbulkan resonansi emosional yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ayat tentang ketulusan hati, pencarian kebenaran, kesabaran, dan kesadaran akan kekuasaan Tuhan membuat Daniel terdiam lama, merenungkan makna hidup yang selama ini ia kira telah ia pahami. Tidak hanya membaca, Daniel juga menghabiskan waktu dengan berdiskusi langsung bersama Dr. Fikri Hadi, seorang cendekiawan muslim yang dikenal luas karena ketenangan dan kemampuan menjelaskan konsep-konsep kompleks dengan cara sederhana. Daniel mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis yang selama ini menumpuk di benaknya tentang logika dalam ayat-ayat Al-Quran, hukum moral, kehidupan setelah mati, dan bahkan kritik yang sering ia dengar dari perspektif Kristen. Dr. Fikri menjawab dengan kesabaran luar biasa, menjelaskan setiap pertanyaan dengan bukti historis, analogi, logis, dan pendekatan spiritual yang menyentuh hati. Daniel merasa seolah selama ini ia hanya melihat permukaan, sementara inti kebenaran tersimpan jauh di dalam, menunggu untuk dipahami dengan hati yang terbuka. Hari demi hari, Daniel mulai merasakan perubahan halus dalam dirinya. Pandangan skeptisnya perlahan bergeser menjadi pemahaman yang lebih luas. Ia menyadari bahwa ajaran Islam tidaklah bertentangan dengan moralitas atau akal sehat. Sebaliknya, ajaran itu menawarkan struktur hidup yang logis, kedamaian batin, dan panduan spiritual yang jelas. Ia membaca ayat-ayat tentang keesaan Tuhan, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Setiap ayat itu bukan sekadar teks, tetapi seperti percikan cahaya yang menembus kegelapan batinnya, menenangkan kegelisahan yang selama ini ia rasakan. Selain itu, Daniel menyadari bahwa prasangka yang selama ini ia pegang terhadap umat muslim hanyalah akibat kurangnya pemahaman. Ia bertemu dengan keluarga muslim yang hangat, ramah, dan tulus dalam hidup sehari-hari. Ia melihat
bagaimana mereka mengekspresikan iman mereka dengan sederhana tetapi konsisten melalui doa, amal, dan interaksi sosial yang penuh kesopanan. Daniel kagum, menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada stereotip dan asumsi, sehingga menutup mata terhadap kebaikan dan ketulusan yang nyata. Salah satu momen paling berkesan bagi Daniel terjadi ketika ia mengikuti pengajian sore di komunitas itu. Duduk di lantai bersama anak-anak, remaja, dan orang tua, mendengarkan ceramah tentang kesabaran dan pentingnya mencari ilmu. Suasana sederhana namun hangat itu membuat Daniel merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan di mimbar gereja besar yang selama ini ia pimpin. Ia menyadari bahwa ketenangan spiritual tidak selalu datang dari kekuasaan atau pengaruh publik, tetapi dari kesadaran batin dan keterhubungan dengan nilai-nilai yang tulus. Di tengah proses belajar ini, Daniel sering merenungkan kehidupannya sendiri. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah menilai agama lain hanya dari sudut pandang intelektual, bukan dari hati. Ia menulis di jurnalnya, "Aku selalu berpikir bahwa aku mengajarkan kebenaran, namun aku menutup diri dari kemungkinan bahwa kebenaran juga bisa hadir dalam bentuk lain. Aku belajar bahwa iman bukan tentang kemenangan atau pembuktian, tetapi tentang kedamaian hati, kejujuran dalam pencarian, dan keberanian menerima kenyataan yang lebih luas." Hari-hari berlalu dan perubahan itu semakin jelas. Daniel mulai merasakan ketenangan batin yang sebelumnya hilang. Ia tidak lagi terbebani oleh rasa ingin selalu membuktikan diri atau mempertahankan reputasi. Sebaliknya, hatinya menjadi lebih terbuka, tenang, dan penuh empati. Ia mulai menyesuaikan cara berpikirnya, menyadari bahwa spiritualitas sejati melibatkan keterbukaan, kerendahan hati, dan keberanian untuk memahami kebenaran dari berbagai perspektif. Daniel berdiri di tepi sungai yang sama, tempat ia sering merenung sejak kecil. Kali ini, ia tidak hanya menatap air yang mengalir, tetapi juga merasakan aliran ketenangan dan pemahaman yang baru dalam hatinya. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa perjalanan panjangnya yang penuh pertanyaan, keraguan, dan kebingungan kini mulai menemukan titik terang. Daniel tahu bahwa ini bukanlah akhir, tetapi titik balik penting yang akan menyiapkan dirinya untuk momen transformasi besar saat ia benar-benar menemukan jalan baru yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah berhari-hari merenung, belajar, dan berdiskusi dengan berbagai cendekiawan Muslim serta monmen yang membimbingnya, Daniel duduk sendirian di tepi sungai yang tenang, tempat ia selalu menemukan kedamaian. Air mengalir perlahan, memantulkan cahaya bulan yang lembut, seakan dunia ini memberi isyarat bahwa waktunya telah tiba. Setelah perjalanan panjang penuh keraguan, introspeksi, dan pembelajaran, hatinya kini tenang dan siap untuk mengambil keputusan yang selama ini ia tunda. Dengan penuh pertimbangan, menerima Islam sebagai jalan spiritual yang tulus, Daniel menutup matanya, merasakan setiap tarikan napas sebagai momen refleksi. Semua prasangka dan keraguan yang selama ini menutupi hatinya mulai luntur. Ia ingat masa kecilnya di Bogor Lama, nilai-nilai kasih yang diajarkan orang tuanya, dan rasa ingin tahu yang membawanya pada pemahaman yang lebih luas. Ia menyadari bahwa pencarian kebenaran sejati tidak bisa dibatasi oleh identitas lama atau kebiasaan sosial, melainkan harus lahir dari kesadaran batin yang murni. Hati Daniel terasa ringan, namun penuh keberanian sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keesokan harinya, Daniel memutuskan untuk melangkah ke komunitas Muslim, tempat ia belajar dan berdiskusi. Ia disambut hangat oleh sahabat-sahabat yang selama ini mendukungnya dalam perjalanan spiritualnya. Mereka menatapnya dengan penuh perhatian, seolah merasakan tekad yang kini menguat di dalam diri Daniel
Suasana di ruangan itu tenang, sederhana, dan penuh rasa hormat. Tidak ada yang memaksa, hanya kehadiran yang menyertai keputusan yang akan segera ia ambil. Daniel berdiri di hadapan beberapa saksi. Hatinya berdebar, tetapi tidak lagi dipenuhi ketakutan. Dengan suara yang lembut namun mantap, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kata-kata itu mengalir dari bibirnya dengan keyakinan yang tulus, meresap ke dalam setiap sel tubuhnya. Saat pengucapan itu selesai, Daniel merasakan kelegaan batin yang luar biasa, seperti beban yang selama ini menekan dada dan pikirannya terangkat, digantikan oleh cahaya ketenangan dan kepastian spiritual yang baru. Transformasi spiritual ini tidak berhenti pada momen sakral itu. Daniel merasakan perubahan dalam cara ia memandang dunia, manusia, dan hubungan dirinya dengan Tuhan. Segala sesuatu yang sebelumnya terasa membingungkan, kini mulai jelas. Nilai kasih, kejujuran, kesabaran, dan kedamaian batin menjadi fondasi baru yang menuntun setiap langkahnya. Ia menyadari bahwa jalan ini bukanlah tentang membuktikan siapa yang benar atau salah, tetapi tentang menemukan keselarasan antara hati, pikiran, dan iman. Namun, keputusan Daniel segera menimbulkan gejolak di dunia luar. Berita tentang konversinya tersebar cepat melalui media lokal dan internasional. Keluarga Daniel merasakan campuran emosi, kebingungan, rasa sakit, tetapi juga penerimaan dari mereka yang memahami perjalanan spiritual anak mereka. Jemaat gereja yang selama ini memandang Daniel sebagai pemimpin rohani mereka merasa tercengang. Beberapa mengungkapkan kekecewaan dan kemarahan, sementara yang lain tetap menghormati kejujuran dan keberanian yang ia tunjukkan. Di media sosial, reaksi masyarakat global beragam. Video singkat tentang Daniel yang mengucapkan syahadat di komunitas Muslim menjadi viral, memicu diskusi luas tentang keberanian, perubahan keyakinan, dan toleransi antar agama. Sebagian orang mengagumi ketulusan dan keberanian Daniel untuk mengikuti hati nuraninya, sementara sebagian lainnya mengkritik keputusan tersebut dengan nada keras, mempertanyakan motif dan implikasi spiritual dari perubahannya. Di tengah gejolak eksternal itu, Daniel tetap tenang. Ia menyadari bahwa ketenangan batin yang kini ia rasakan tidak bergantung pada persetujuan orang lain, pengakuan publik, atau posisi sosial. Ia hanya mengikuti kebenaran yang ia temukan melalui perjalanan panjang introspeksi, belajar, dan kesadaran hati. Transformasi ini menguatkan keyakinannya bahwa iman sejati lahir dari kesadaran pribadi, bukan dari tekanan atau ekspektasi sosial. Kehidupan sehari-hari Daniel mulai berubah secara nyata. Ia menjalani ibadah salat, mempelajari Al-Quran, dan menyelami nilai-nilai spiritual Islam dengan disiplin dan kesungguhan. Ia mengunjungi komunitas Muslim lain di kota-kota sekitar, bertemu dengan keluarga dan sahabat baru, dan merasa diterima dengan tulus tanpa prasangka. Setiap interaksi menguatkan pemahamannya bahwa keberagaman iman tidak mengurangi keindahan spiritual, melainkan memperluas perspektif manusia terhadap kasih, kesabaran, dan kebenaran. Sementara itu, Daniel juga harus menyesuaikan hubungan dengan keluarga dan teman lama. Diskusi panjang terjadi, kadang emosional, kadang penuh haru. Orang-orang yang awalnya skeptis mulai melihat ketulusan dan kedamaian yang terpancar dari dirinya. Ia menjadi contoh nyata bahwa transformasi spiritual bukan tentang meninggalkan identitas lama secara kasar, tetapi tentang menemukan keselarasan batin dan hidup sesuai kebenaran hati. Daniel berdiri di balkon rumahnya, menatap langit malam penuh bintang. Ia merasakan angin lembut menyapu wajahnya, membawa ketenangan yang menguatkan jiwa. Semua kebingungan, ketakutan, dan keraguan yang selama ini menekan hatinya kini digantikan oleh keyakinan dan kedamaian yang dalam. Dalam hati, ia menyadari
bahwa keputusan ini bukan sekadar perubahan agama, tetapi awal dari kehidupan baru, sebuah perjalanan spiritual yang tulus, penuh kesadaran dan bimbingan batin yang akan menuntun setiap langkahnya ke masa depan yang lebih terang. Ketika ia mengucapkan syahadat, kehidupan Daniel berubah secara fundamental. Ketentraman batin yang ia rasakan bukan sekadar kelegaan sesaat, tetapi fondasi baru yang menuntun langkahnya setiap hari. Setiap pagi, ia terbangun dengan rasa syukur yang mendalam, menyadari bahwa perjalanan panjang yang ia tempuh dari masa kecil di Bogor Lama, melalui keraguan remaja, hingga krisis spiritual akhirnya membuahkan pemahaman dan kedamaian yang nyata. Hatinya kini selaras dengan keyakinan baru yang membimbingnya tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas yang lebih luas. Hari-hari awal setelah konversi penuh dengan pembelajaran. Daniel mulai mempelajari salat 5 waktu, memahami makna setiap gerakan dan doa, serta menyadari ketelitian dan kedisiplinan yang terkandung dalam ibadah itu. Ia membaca Al-Quran dengan tekun, memahami tafsir, serta meresapi ayat demi ayat yang dahulu hanya terdengar asing di telinganya. Setiap huruf, setiap kata terasa hidup dan mampu menembus hatinya dengan cara yang menenangkan dan memberi arah. Tidak hanya sekadar membaca, tetapi memahami secara mendalam, menjadi ritual yang membentuk ritme harian dan spiritualnya. Selain itu, Daniel aktif berpartisipasi dalam kegiatan komunitas Muslim di Bogor. Ia menghadiri pengajian, terlibat dalam program sosial, dan membantu mengajar anak-anak tentang nilai-nilai moral dan spiritual. Kehadirannya disambut hangat, tidak ada prasangka atau diskriminasi, hanya rasa hormat dan penerimaan. Interaksi ini memberinya kesempatan untuk melihat keindahan iman dari sisi praktis dan manusiawi. Keikhlasan, solidaritas, dan empati yang dijalankan setiap hari. Daniel merasa diterima dan sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup selaras dengan ajaran yang kini menjadi pedoman hidupnya. Namun, perjalanan ini tidak selalu mudah. Daniel harus menghadapi kenyataan bahwa sebagian orang dari masa lalunya jemaat lama, rekan-rekan di gereja, bahkan beberapa anggota keluarga masih sulit menerima transformasinya. Ia menerima berbagai komentar skeptis, kritik, dan pertanyaan tajam mengenai motif dan kejujurannya. Tetapi Daniel belajar untuk menjawab dengan ketenangan dan rasa hormat. Ia memahami bahwa perubahan sejati tidak memerlukan pembenaran kepada semua orang. Yang paling penting adalah kesesuaian hati dan konsistensi dalam menjalani iman yang dipilih dengan sadar. Seiring waktu, Daniel mulai menapaki kembali jejak-jejak masa kecilnya di kampung Bogor Lama dengan perspektif baru. Sungai yang dulu menjadi tempat ia merenung kini terasa lebih tenang, lebih jelas, seolah alam pun menegaskan kedamaian baru yang mengalir dalam dirinya. Ia mengunjungi Romerama tetangga lama, berbincang dengan anak-anak yang dulu ia kenal, dan merasakan ikatan spiritual yang lebih dalam dengan lingkungan yang membesarkannya. Setiap langkah di jalan setapak yang dulu ia lalui dengan polos, kini syarat makna, sebagai pengingat bahwa perjalanan hidup bukan sekadar urutan waktu, tetapi rangkaian pelajaran yang membimbing manusia pada kedewasaan batin di tengah kesibukan barunya. Daniel mulai menulis buku berjudul Cahaya yang Kutemukan. Di halaman demi halaman, ia mencurahkan pengalaman hidupnya, masa kecil penuh kasih, kebingungan remaja, skeptisisme terhadap agama lain, pengalaman pingsan yang memicu introspeksi, hingga transformasi spiritual yang meneguhkan hati. Ia menulis bukan untuk menggurui, tetapi untuk membagikan perjalanan yang jujur tentang keraguan, ketakutan, dan proses menemukan kebenaran yang menenangkan jiwa. Tulisan itu menjadi cermin perjalanan batinnya, sekaligus warisan untuk mereka yang
mungkin tengah mencari cahaya dalam kehidupan mereka sendiri. Proses menulis buku itu juga menjadi bentuk refleksi. Daniel menulis tentang bagaimana prasangka dan stereotip terhadap agama lain selama ini membatasi pandangannya, dan bagaimana pembelajaran dengan hati yang terbuka bisa membawa pemahaman yang mendalam. Ia menyadari bahwa transformasi spiritual bukan tentang membuktikan siapa yang benar atau salah, tetapi tentang menemukan ketenangan batin, keberanian untuk menghadapi kenyataan, dan kejujuran dalam pencarian spiritual. Ia menulis tentang pentingnya empati, toleransi, dan penerimaan sebagai pondasi kehidupan beriman yang sejati. Selain menulis, Daniel juga aktif membimbing mereka yang tertarik untuk belajar. Ia menjadi fasilitator, diskusi, berbagi pengalaman, dan menjelaskan nilai-nilai Islam dengan cara yang sederhana, namun mendalam. Pendekatannya bersahaja, berdasarkan pengalaman nyata, sehingga banyak orang merasa terinspirasi oleh ketulusan dan perjalanan spiritualnya. Daniel belajar bahwa pengaruh sejati datang dari integritas dan ketulusan hati, bukan dari kekuasaan, jabatan, atau popularitas. Daniel membangun keseimbangan antara kehidupan spiritual, sosial, dan intelektual. Ia menyadari bahwa hidup yang bermakna bukan sekadar menjalani ritual, tetapi juga menghadirkan kebaikan bagi lingkungan, memupuk pengetahuan, dan menjaga hati tetap terbuka terhadap pembelajaran. Ia merasa bahwa setiap aspek kehidupan kini selaras dengan nilai-nilai yang ia pelajari: kesabaran, ketulusan, empati, dan kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam setiap detail kehidupan. Daniel berdiri di balkon rumahnya, menatap langit senja yang berwarna jingga dan biru lembut. Angin malam menyentuh wajahnya dengan hangat, seolah membawa pesan damai dari alam. Ia tersenyum, menyadari bahwa perjalanan panjangnya dari anak polos di kampung, melalui keraguan, skeptisisme, krisis batin, hingga transformasi spiritual, akhirnya menemukan tujuan yang menenangkan. Hatinya selaras, pikirannya tenang, dan jiwanya dipenuhi cahaya baru. Cahaya yang kutemukan bukan sekadar judul buku, tetapi cerminan perjalanan hidupnya, perjalanan dari keraguan menuju keyakinan, dari kebingungan menuju kedamaian, dari kegelapan menuju cahaya yang menuntun setiap langkahnya ke masa depan yang lebih terang dan bermakna.